tiga ratus tiga 335 ini. lima Oh ya, 336. lima 335. Ah, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sajadna ma Rasulillah sallallahu sajadna sajadna sebentar. Iza sama unsyaqqat. Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi iza sama unsyaqqat. Wa iqra bismi rabbik. Iya. Di dua surat ini ada ayat sajdah. Ya. Iqra, ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Sesama unsyaqqat wa azinat bi rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallaq. Wa azinat bi rabbiha wa huqqat. Terus ayat yang keberapa? Ayat yang ke-21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Nah, akhirnya walaupun hadis ini menginformasikan tentang ayat sajdah pada idza sama'un syaqqat dan Iqra, tapi di luar sana juga masih banyak. Ada kurang lebih antara 14 dan 15 ayat sajdah yang disunatkan sujud sujud karena bacaan, ya namanya sujud tilawah. Coba Pak Jamal di catatan kaki ada keterangan. Weh, nggak ada ya. 335 tuh catatan kakinya Pak. Ini dia. Bukan. Tidak ada. Nggak ada. Baik. Iya. Jadi rupanya bab kita sebenarnya bukan sujud sahwi, tapi sujud secara umum. Sujud secara umum ada 4. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sholat. Nggak ada sujud lagi. Sujud sungkem nggak ada itu ya. Oke, kita teruskan 336. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala sad laysat min azaimi sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, dia berkata, Ibnu Abbas yang berkata, sad laysat min azaimi sujud. Sad bukan merupakan tempat sujud. Waqad ra'aitu Rasulullah yasjudu fiha. Tapi aku melihat Rasulullah sujud. Boleh nih dilihat catatan kaki nih. Nah, ada tuh. Qauluhu sad ay sajdatut tilawah min suratis sad. Angkat lagi. Laisat min azaimi sujud. Bukan tempat sujud. Ay
Ai laysat min maqdatiha allati adalah tahrim. Artinya bukan tempat yang dikuatkan, ditegaskan, yang datang perintahnya tahrim dorongan. Bal warada bi sighatil ikhbar an Daud alaihi salam bi annahu fa'alaha. Akan tetapi datang dalam bentuk berita dari Daud alaihi salam bahwasanya dia sujud. Nabi Daud. Fasajana Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam fiha iqtidaan bih. Kemudian Rasulullah sujud mengikut Nabi Daud. Qaulihi ta'ala fabihudahu muqtadi. Atas dasar firman-Nya fabihudahu muqtadi. Dengan petunjuk mereka maka ikutilah. Wa fihi dalalah ala annal masnunat. Ini menunjukkan bahwa yang disunatkan sujud sahwi, sujud tilawah, kad yakunu ba'duha akan membak. Menunjukkan bahwa ada di antara sujud-sujud tilawah yang lebih muakkad ketimbang yang lain. Nah, hubungannya dengan shad, boleh juga sujud tapi tidak muakkad. Ya, nggak ada tanda sajdah, tapi Nabi sujud. Pas dikonfirmasi kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam sujud. Loh, kok Nabi ikut? Wabihudahu muqtadi. Dengan petunjuk mereka, maka ikutilah. Artinya perbuatan Nabi Daud itu merupakan petunjuk. Petunjuk maksudnya hidayah. Sama hadis Nabi berbunyi terkait sahabat begini. Ashabi kan nujum. Sahabatku bagai bintang. Aina maqtadaitum tadaitum. Kemana kau ikuti sahabat itu adalah petunjuk. Iya, kembali Pak ke teks. Tiga tujuh. Terus, nih, satu lagi 337. Terus, Ustaz? Ya, wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi juga sujud jika membaca surat An-Najm. Oke, 38. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an dia berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm. Falam yasjud fiha. Keterangan Zaid bin Sabit baca surat An-Najm, Nabi dia enggak sujud. Ya. 339, 340. Wa an Khalid bin Mi'dan qala faddaltu surat al-Hajj bisajdatain. Dari Khalid bin Mi'dan dia berkata, faddaltu surat al-Hajj. Aku berikan keutamaan surat al-Hajj dengan 2 sujud. Rawahu Abu Daud fil Marasil. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam hadis-hadisnya yang mursal. Warwahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min 37 39.
Biasa. Halo? Suaranya di itu unmute. Bentar dulu. Catatan kaki Hadis keberapa? 327, 28, 29, 40. Terus Ini sudah. Oke. nggak ada lagi. Tiga, Oh, tiga, nggak ada ya. ada 337 aja. 337, 338. 40 ada. Nggak ada. Iya, iya dah. Kembali ke teks. Nggak ada catatan kaki ya. Tiga tiga Ya, sembilan ada, Pak. tiga 338. 39, 340. Qauluhu faddaltu bisighatil 12. fuddilat ghaibah mabniyah lil maf'ul minat tafdil. Fuddilat bacanya. Fi ketiga delapan ya. La yalzamu min adami sujudihi sallallahu alaihi wasallam fin najmi ada musyru'iyati sujud fiha. Tak berarti Nabi tak sujud bukan berarti tak disunatkan. Ghayat ma fihi annahu sajada fiha tarat. Kama fi riwayat Ibnu Abbas as-sabiqah wa taraka taratan kama fi hadhihi riwayah. Wa huwa dalil ala sunniyatihi wa adami wujudihi. Iya, 341 Pak ya. Apa ya, putus-putus ya. Ya, putus terus. Ya. Di atas sinyalnya kurang stabil. Maksudnya semua juga apa saya doang ya? Enggak usah doang. Yang lain malah lancar aja. Ah. Tanah air pakai jalan tol jor. Nah, makanya ya, udah jam segini nih, udah ngopi, harus ngopi. Soal Pak Jamal putus. Pak Jamal nih ada strumnya nih, Saya mau kuat strum saya ini. tegang. 341. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala, ya ayuhan nas. Umar bin Khattab berkata, orang-orang, inna namurru bisujud. Paman sajad faqad asab. Kami lewat ayat sajdah, itu namur bisujud. Siapa yang sujud, betul dia. Wa man lam yasjud fala isma alaih. Yang enggak sujud enggak apa-apa. Rahul Bukhari.
Ini lagi-lagi menunjukkan sunnah. Ya. Wa fihi innallaha ta'ala lam yafrud as-sujud illa an nasya. Allah tak mewajibkan sujud kecuali jika kita mau. Wa huwa fil Muwatta. Keterangan ini ada dalam kitab Muwatta. Jadi nggak sujud nggak apa-apa. Cuma dalam praktek sholat berjamaah, sujud sahwi, sujud tilawah menjadi harus diwaspadai. Gimana diwaspadainya? Tidak semua jamaah paham. Ya atau tidak? Wasjud waqtarib si imam. Sujud dia. Sujud tilawah ya nggak pakai ruku lah. Langsung sujud. Dan pernah terjadi di awal-awal bikin masjid di belakang itu. Orang nggak tahu pada teriak subhanallah. Subhanallah. Nah, itu juga harus dihindari. Ya. Oke. Jadi di sini jelas, yang sujud boleh. Yang tidak apa-apa, tidak dosa. Sujud tilawah beda dengan sujud syukur. Sujud syukur tanpa sholat. Di luar sholat. Sujud tilawah bisa di luar, bisa di dalam. Di sholat jamaah baca ayat sajdah sujud. Kalau jamaah yang ngikutin imam, kalau imam sujud, kita sujud. Kalau enggak. Kalau di luar, boleh juga. Dengar kaset. Wasjud waqtarib. Wahum la yasjudun. Fil ghuduwi wal asal. Yaf'aluna ma yu'marun. Nah, itu ayat-ayat sejadah. Ya, di luar. Boleh kita sujud tilawah. Atau lagi tadarus. Lewat ayat sajdah. Kita lepas dulu tuh mushaf. Sujud. Syaratnya sama dengan syarat-syarat sholat. Suci hadas besar, hadas kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Itu tilawah. Ya, kita tadarus biasanya terpenuhi syarat itu. Kalau tidak terpenuhi sedang hadas besar, cukup diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Jadi kalau lewat ayat sujud. Terus Kalau 342. Oh, ada tanya nih. Kalau apa, Bu? kalau tidak menutup aurat, misalnya auratnya tidak tertutup semua gitu. Pas ngaji, Iya, suci pun nggak usah. tutup dulu. Tutup dulu. Gitu. Tutup kelamaan belanja. Belanja dulu ke Tamsit. Enggak usah. Karenanya tadi syaratnya. Suci hadas besar, hadas kecil. Nutup aurat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, terus selesai sujudnya salam. Tuh. Jadi nggak ada pertanyaan gimana kalau nggak nutup aurat. Ya nggak gimana-gimana. Nggak terpenuhi syarat. Iya. Ada lagi syarat-syarat yang lain. Kalau dibaca buku fikih. Apa itu? Syarat bacaan ayat sajdahnya sah. Bacaannya sah. Apa bacaannya sah? Bukan bacaan haram. Ya kebayang. Umpamanya sedang berhalangan. Haram baca Quran. Terjadi karena ketidaktahuan yang bersangkutan. Tapi kita tahu. Itu bacaan haram. Kebetulan bacaannya ayat sajdah.
tak sunat sujud tilawah kalau kita dengar. Karena bacaannya haram. Bagi dia sih enggak, karena dia enggak tahu. Bagi kita yang tahu. Si suami tahu isinya istrinya berhadas besar. Dia enggak tahu, enggak boleh baca Quran. Baca Quran. Kebetulan ayat sajdah. Yang kedua, bacaannya bukan bacaan makruh. Bagaimana bacaan makruh? Bacaan makruh adalah bacaan yang dibaca saat ruku. Ilustrasinya kayak begini. Baca maghrib nih, kan jahar. Baca suratnya Al-Kafirun. Pas lakum dinukum waliyadin, bacanya udah sambil ruku. Itu bacaan makruh. Kebetulan bacaan makruh itu ayat sajdah. Maka nggak sunat. Ya, tidak disyariatkan. Kenapa sujud tilawah maksudnya? Karena bacaannya makruh. Yang berikutnya, syarat kita sunat sujud tilawah, bacaannya harus dibaca oleh satu orang. Kalau dibaca oleh dua orang, tidak sunat sujud tilawah. Gimana ilustrasinya? Tadarus nih, ada 5 orang. Halaqah. Si A baca satu ayat. Sambung ayat B. Ayat berikutnya. Si C. Kebetulan si A bacanya fil ghuduwi. Diterusin sama si B. Wal asal. Itu kan ayat sajdah. Dibaca oleh 2 orang. Nggak sunat sujud tilawah. Wasjud. Yang satu nerusin waqtarib. Itu 2 orang. Iya. Tilawah. Enak tilawah. Lagi tadarus. Bahkan ada hadis. Mungkin nanti ada kita ketemu. Setan menjerit. Nangis. Kesakitan. Sambil terbang. Sambil berkata. Celaka aku. Mereka disuruh sujud. Mereka dapat surga. Aku disuruh sujud. Tak mau. Aku masuk neraka. Tuh. Sambil berkata begitu. Loh, emang kedengeran? Nabi yang ngomong hadis. Nabi dengar nggak kalau setan itu jerit? Dengar, dia mau udah kuat. Apa yang terjadi dalam barzakh saja Nabi mah tahu. Lihat. Ya. Iya, ada lagi yang mau tanya boleh. Saat yang tadi, San. Ya, Yang lagi haid emang nggak boleh baca Quran. yang lagi apa? Haid. Nggak boleh. Tuh, katanya megangnya Yang nggak lagi boleh, bacanya boleh. Iya, dibilang baca maksudnya baca sambil megang. Gitu aja disimpulkan. Oh, gitu. Iya. Kalau tadi mah bukan baca, namanya ngapal. Kalau ngapal boleh. Hah? Boleh. Kan itu namanya zikir, bagian dari zikir. Nah, sambil nunggu yang nanya, kita terusin Pak Jamal nih. 342. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina, diangkat dikit.
Al-Quran. Fa idza marra bis sajdah kabbara wa sajada. Tuh, ini dalil dia bertakbir seperti takbiratul ihram. Wa sajadna ma'ahu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran. Yaqra'u alaina, membacakan kepada kami. Apabila lewat ayat sajdah, dia bertakbir dan sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali, jangan dua kali. Sudah, duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabbar, bertakbir. Rawahu Abu Daud bisanadin fihi lin da'if. 343. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawahul khamsah illa Nasa'i. Nah, ini udah nih. Sujud syukur nih. Ya. Dari Abi Bakrah ya, lain lagi bukan Abu Bakar. Bahwa Nabi SAW apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, mendapat nikmat, dia sujud karena Allah Ta'ala. Tuh, ini udah sujud syukur. Ya, syukur. Coba Pak, ada catatan kaki nggak? Baik 342 atau 343. Oh, ada 347. Nah, ini nih. Lam yafrudis sujud 341 dulu. Min babi doroba. Oh, lam yafrid. Lam yaj'alhu fardon. Tidak mewajibkan. Wal hadis dalil ala adam wujubi sujud tilawah. Ini menunjukkan sujud tilawah tidak wajib. Lin artinya dhaif. 343 qauluhu yasurruhu ayaj'aluhu farhan masruran mustabsyiran. Artinya menggembirakan. Kharra aisaqata wan hadar. Kharra tersungkur, yakni menunduk. Wal hadis dalil ala syar'iyyat sujudi syukri inda hudusi ni'mah aw difa'i makruh. Hadis menunjukkan disyariatkannya sujud syukur karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari yang tak diinginkan. Wa hal yustaratu lahu thahara amla fihi khilaf. Ini yang tadi ditanya. Apakah harus dalam keadaan suci atau tidak terkait sujud syukur? Ada perbedaan pendapat. Coba di bawahnya ada, Pak. Coba diangkat dikit, Pak, tentang perbedaan suci pada saat sujud Itu syukur titik, atau sujud tilawah. titik itu. Titik. Fihi khilaf. Nah, itu titik. Kemudian Ya. titik.
Titik langsung. Enggak, catatan kaki ada? Iya, tidak ada. Ini kan lanjutan dari Enggak ada. Oh, 3, 4, 4 langsung ini ke udah ya. 344 langsung. Oke, 344 sekarang, Pak. Naik lagi. Anu ya, sinyal ini Pak ya bikin lambat sampainya ya. Iya, mungkin itu wifi-nya nggak penuh kalau di atas tuh. Karena di atas nih ya. Oh, Kalau di atas mesti nggak kuat. Ada mungkin jauh dari sentral. enggak, kita punya 2 WiFi. Untuk Iya, bawah-bawah, untuk atas-atas. atasnya kan paling atas banget ini. Nah, enggak. Baik. Atas banget mau gosong. 4. Wa an Abdurrahman bin Auf. Iya, radhiyallahu taala anhu qala. Sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Nabi sujud lama kali. Summa rafa'a ra'sah. Lalu bangun. Wa qala inna Jibril atani fa basyarani fa sajadtu lillahi syukran. Ya, dia bilang sama para sahabat, tadi Jibril datang kasih kabar gembira. Maka aku sujud lillah kepada Allah syukron. Ini menguatkan bahwa apabila mendapatkan nikmat, sujud syukur. Pak Jamal dapat cucu, sujud syukur. Ya, cucu tetangga maksudnya. Sujud syukur. Bahkan luar biasa, entah ini ada apa enggak, itu ada musuh banget, musuh Nabi, musuh Islam, mati. Sujud syukur. Kan itu nih, alim. Jadi luas pengertian nikmat. Ini juga kemarin banyak yang sujud syukur lagi apa namanya Agustusan hujan, hujannya kurang gede. Atau tuh Fauzia sujud syukur apa enggak? Hujan gede kalau di Kalimantan. Nah, satu lagi nih. Wa'adil Barra hu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan ilal Yaman. Dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi mengutus Ali ke Yaman. Padahal hadis. Maka kemudian dia menyebutkan hadis itu. Qala wa kataba Aliyun bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab kharra sajidan. Saya ulangi dari awal terjemahan. Nabi mengutus Ali ke Yaman. Fazakaral hadis. Maka dia menyebutkan hadis tadi itu 344. Ya, ada berita gembira, sujud syukur. Qala fakataba Ali bi islamihim. Nabi Ali kataba menulis surat kepada Nabi bahwa di Yaman pada masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Putus. Ketika Rasulullah membaca surat Ali menginformasikan di Yaman pada masuk Islam, itu kharra sajidan. Nabi sujud syukur. Syukran lillah ala zalik. Dia mengucap syukur. Ya dah? Syukur. Ah, dulu pulang haji sampai bandara Soekarno Hatta. Ya, udah sujud syukur
sampai luar biasa, perjalanan jauh, melelahkan, ditunggu-tunggu sama keluarga di bandara. Alhamdulillah sampai, ya dah. Itu. Maka terkait dalam keadaan suci atau tidak, kita berpegang kepada yang dalam keadaan suci saja. Sebab setiap perbedaan pendapat yang minimal 2, A atau B, nanti yang dibenar di sisi Allah 1. Kalau kita ambil posisi yang antisipatif, maka dapat kita. Ya. Dan dari kata yang dimaksudkan oleh Allah harus bersuci, umpamanya kita pegang itu dan kita dapat. Tapi kalau kita pakai yang tidak, padahal yang dimaksud oleh Allah adalah bersuci, tidak dapat. Itu namanya pegangan antisipatif dari 2 kemungkinan khilafiyah. Batal wudhu apa enggak kalau sentuhan laki perempuan? Pegang yang batal, maka kita wudhu lagi. Dua-duanya dapat. Iya. Selesai Pak Jamal. Ada tanya lagi boleh? Silakan kita buka kesempatan yang kedua untuk tanya dan jawab. Kalau orang main bola itu kan, ketika dia masuk, ya, ada orang main bola, masuk gol. Iya. Sujud. Sujud apa nama itu? Sujud syukur atau sujud bahagia atau gimana? Halo? Sujud syukur. Padahal cuma Bagi dia tak menganut. Nah, tak menganut syarat-syarat tadi. bebas maksudnya. Tyson, iya. Enggak posisi fikihnya. Posisi fikih. Dia tidak menganut harus menghadap kiblat, tutup aurat, harus suci hadas besar, hadas kecil, langsung. Ya kan dia biasanya itu nggak direncanakan. Iya. Gitu. Itu dulu pernah si Tyson, Mike Tyson, sujud syukur di kantor. Dan tidak tukar. Masa tapi selamat, tak luka sedikit pun. Motor rusak parah. Kan itu namanya terhindar dari bahaya. Sujud syukur. Maka pertanyaan, sujud syukurnya pada saat itu atau nanti di rumah? Jawabannya posisi pikiran fikihnya ada di mana? Kalau posisi pikiran fikihnya bahwa sujud syukur syarat-syaratnya sama dengan sholat, suci hadas besar, tutup aurat, menghadap kiblat, udah nggak usah ditanya lagi ya di rumah lah. Apalagi lagi ditabrak terus kentut. Tapi kalau pada posisi pikiran sujud segera apa adanya, nah itu dia tidak menganut bahwa sujud syukur sama dengan sholat. Spontan. Gitu. Kita bulughul maram nanti selesai. Sujud syukur. Ntar di sholat zuhur. Ntar habis sholat maghrib. Bahkan kita melihat ada beberapa teman-teman setiap habis sholat sujud syukur. Nggak apa-apa. Emang luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita dalam hidup ini.
Cukup ini. Iya, ada lagi. Syukur. Apalagi saya lagi nge-zoom di sini. Dibawain kopi sama Pak Jamal. Kopinya spesial. Wah, saya sujud syukur sebelum saya minum. Kalau kalau dia ngikutin posisi fikih itu, ngikutin fikih kan berarti Kenapa? ya kan ketentuan fikih berlaku guys. Hah? Ya kalau posisinya dia itu Kenapa? mengatakan sujud syukur itu kan ya ngikutin ketentuan fikih, Iya. ya kesuciannya dan yang Lah, dua-duanya juga fikih. Dan dikira yang satu fikih, yang satu bukan. dan yang satu takoh. Dua-duanya fikih. Pokoknya bersentuhan, satu batas, satu enggak. Dua-duanya fikih. Ya. Jadi otomatis kali ini. Baik, kita coba di kesempatan yang lain tentang tidak ada pertanyaan Ustaz. Baik, ibu-ibu jamaah kajian Bulughul Maram yang dirahmati Allah. Setelah kita sampai ke hadis 344 ini, maka penjelasan tentang sujud sahwi dan sujud yang lainnya, hadis-hadis yang seputar tentang sujud sahwi dan sujud lainnya sudah selesai. Jadi kita akan memasuki pekan depan Baru itu ya. ya tentang Iya. sholat tahu di bab baru, Oh iya iya. hadis-hadis Atau tentang sholat tahu. Baik, iya penting itu. Iya. jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.